kisah inspiratif mengenai harga sebuah mujizat. Ini mengenai kisah perjuangan Sally usia 8 tahun dalam meraih mujizat untuk kakaknya yang tersayang. Dikatakan seperti ini, Sally baru berumur 8 tahun ketika dia mendengar ayah dan ibunya berbicara tentang kakak pergi. Kakaknya sakit dan mereka telah melakukan semuanya untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya pengobatan yang sangat mahal yang dapat menolongnya sekarang. Tapi itu tidak mungkin karena kesulitan keuangan mereka tersebut. Sally mendengar ayahnya berkata hanya mujizat yang dapat menyelamatkannya sekarang. Sally masuk ke kamarnya, mengambil celengan yang simpannya, dan menjatuhkannya ke lantai, menghitungnya dengan hati-hati sampai 3 kali supaya tidak salah hitung. Dia memasukkan uang koin tersebut dalam saku sweaternya dan menyelinap meninggalkan rumahnya untuk menuju ke sebuah toko obat. Dengan penuh kesabaran, ditunggunya si apoteker yang tengah sibuk berbicara dengan seorang pria. Si apoteker tidak melihatnya karena dia begitu kecil. Hal itu membuat Sally bosan dan dia menghentak-hentakkan kakinya ke lantai untuk membuat kebisingan. Si apoteker melongokkan kepalanya tapi juga tidak melihat si Sally kecil. Akhirnya dia keluar dan menemui Sally. "Apa yang kau mau?" tanya si apoteker dengan keras. "Saya sedang berbicara dengan saudara saya." "Baik, saya ingin berbicara tentang kakak saya," Sally menjawab dengan nada yang sama. "Dia sakit dan saya ingin membeli sebuah mujizat." "Maaf, apa yang kamu katakan?" kata si apoteker. "Ayah saya berkata hanya mujizat yang dapat menyelamatkan kakak saya. Nah, sekarang berapa harga mujizat itu?" Lalu kata si apoteker, "Kami tidak menjual mujizat di sini, anak kecil. Saya tidak dapat menolongmu." "Dengar, saya mempunyai uang untuk membelinya," kata Sally. "Jadi katakan saja berapa harganya." Seorang pria dengan berpakaian rapi duduk jongkok di hadapannya dan bertanya, "Mujizat jenis apa yang kamu butuhkan untuk saudaramu?" Kata Sally, "Saya tidak tahu." Air mata mengalir di pipinya. "Yang saya tahu, dia benar-benar sakit. Dan ibu saya mengatakan bahwa dia harus dioperasi. Tapi keluarga saya tidak dapat membayarnya. Jadi saya mengambil tabungan saya." "Berapa banyak yang kau punya?" tanya pria itu. $1.11, jawabnya dengan bangga. "Dan inilah semua uang yang saya punyai di dunia ini." Lalu pria itu tersenyum dan berkata, "Wah, sungguh sesuatu di luar logika. $1.11 adalah harga yang tepat untuk mujizat untuk menyelamatkan kakaknya." Dia mengambil uang itu dan tangannya yang satu membimbing tangan anak kecil itu sambil berkata, "Bawa aku ke tempat kamu tinggal. Aku ingin bertemu dengan kakak dan orang tuamu." Pria berpakaian rapi itu adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang spesialis bedah. Dia membantu penyembuhan kakak Sally dan operasi berjalan sempurna tanpa bayaran dan tidak berlangsung lama sampai akhirnya Georgie kecil bisa pulang ke rumah dan sembuh. Ayah dan ibunya sangat bahagia untuk peristiwa ini. Operasi itu suatu keajaiban. Saya tidak bisa membayangkan berapa biaya yang kita harus keluarkan dan kita tidak membayarnya sedikit pun, kata sang ibu. Sally tersenyum sendiri. Dia tahu persis berapa harga mujizat untuk kakaknya. $1.11. Dan tentu saja ditambah dengan iman dari si Sally. Seperti firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi pun akan diperhitungkan. Demikian adalah kisah inspiratifnya. Kita percaya bahwa iman itu bisa mengubah segalanya. Oke, kita kembali kepada tema, bahwa tema pada hari ini saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11 dari King James Version. "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Kurang lebih terjemahannya, "Sebab aku mengetahui pikiran-pikiran yang kupikirkan terhadap kamu. Demikianlah firman Tuhan, pikiran-pikiran damai dan bukan pikiran-pikiran jahat, yang akan memberikan kepadamu akhir yang diharapkan." Jadi, unexpected end ini saya dapat dari Yeremia 29 ayat 11 ini saya dapat pada saat perenungan saya menjelang tahun 2024. Ya, ini adalah perenungan yang saya dapatkan bahwa saya bersyukur sekali untuk ayat yang saya dapat ini menjadi kekuatan buat saya, di mana Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang terbaik gitu ya untuk kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa
Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pikiran-pikiran yang jahat gitu ya, tapi pikiran-pikiran yang damai, hal-hal yang baik gitu yang Tuhan berikan. Jadi di sini ada sebuah akhir yang kita harapkan pastinya dalam kehidupan kita. Harapan kita itu pastinya harus disesuaikan dan diintegrasikan dengan harapan Tuhan buat kita, sehingga kita bisa meraih janji terbaik yang Tuhan ingin berikan buat kita. Jadi jangan pernah memaksakan hasil akhir yang kita mau atau kita inginkan tanpa kita coba mengenal kehendak dan rencana Allah yang untuk memberikan kepada kita yang terbaik. Jadi kalau misalkan saya analogikan ya, dalam kehidupan kita ini seperti satu film ya Bapak Ibu ya, bahwa di dalam menonton film pastinya kan apa sih yang kita harapkan gitu ya. Kalau saya pribadi nonton film itu saya berharap happy ending gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan sad ending seringkali kita dengar orang-orang berkata kalau misalnya nonton film yang kayak apa sad ending, mereka akan berkata, eh, wah nggak enak nih filmnya, nggak seru nih, masa sad ending sih, ya kan? Nah, jadi yang diharapkan pada saat nonton film itu adalah happy ending gitu ya. Tokoh utamanya tidak mati, jalan ceritanya seru. Nah, ini salah satu Sound of Freedom ini yang sedang lagi tayang di bioskop ya, yaitu mengenai human trafficking, children trafficking gitu, dan akhirnya bisa berhasil diselamatkan, dan ini adalah diangkat dari kisah nyata. Di sini pada saat uh, Yeremia pada saat Yeremia menuliskan akan ayat ini, itu adalah kejadian yang terjadi pada saat itu adalah secara garis besar Yeremia menentang dua kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia menentang nubuat para nabi palsu. Yeremia juga peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Yeremia merupakan salah satu nabi yang tidak hanya menyampaikan nubuat atas orang-orang Yehuda, tetapi ia juga mengalami apa yang ia sampaikan. Pesan yang disampaikan melalui pengalaman hidupnya itu dipahami sebagai bentuk dari tindakan kenabian. Yeremia adalah salah satu nabi yang pada masa pelayanannya cukup panjang. Dia hidup pada zaman 6 Raja Yehuda dan menyaksikan sendiri 3 kali penyerbuan Babel ke Yerusalem hingga kejatuhan kota itu di tahun 589 sebelum Masehi. Setelah itu, walaupun tidak dibawa ke pembuangan Babel, dia dipaksa oleh orang-orang sebangsanya untuk mengungsi ke Mesir. Meskipun ia memperingatkan mereka untuk tidak melakukannya karena melawan kehendak Allah. Nah, jadi pada saat kondisi Yeremia menulis firman ini, kondisinya bangsa Israel itu dalam keadaan kacau balau. Sangat sangat banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kondisi bangsa itu. Tapi Yeremia masih bisa melihat bahwa dia walaupun kondisinya dalam keadaan kacau balau itu, dia masih bisa melihat bahwa akan ada hari depan yang penuh harapan, akan ada akhir yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam kondisi ini gitu ya. Jadi di sini uh, Yeremia tidak sedikit pun mengalami uh, kebimbangan gitu ya tentang janji Tuhan. Walaupun kondisinya tidak enak saat dia menuliskan ini dalam kondisi ya bangsa yang tidak baik. Nah, jadi di sini kita lihat dari Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan itu tidak memiliki pikiran jahat buat kita. Ya, tidak pernah ada pikiran jahat atau niat jahat Tuhan pada kita. Dalam Mazmur 92 ayat 16 dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, dan Tuhan juga memberikan pikiran damai, di mana Tuhan memikirkan hal-hal yang mendatangkan kedamaian bagi kita. Dia ingin memenuhi kita dengan damai sejahteranya senantiasa. Dan juga untuk memastikan kesudahan atau akhir yang diharapkan. Tuhan menjaga agar rencananya berhasil atas kita, tidak gagal, dan memastikan kita memperoleh penggenapan janji Allah. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya pikiran-pikiran Tuhan itu uh, begitu dalam ya, sulit untuk kita bisa selami ya. Itu tertulis di dalam Roma 11 ayat 33 TB. Katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? Ya, pastinya makanya kenapa pada saat kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, seringkali kita mempertanyakan, kenapa ini terjadi pada hidup saya? Kalau kita mengalami sesuatu hal yang buruk, gitu, contohnya ya, pasti kita akan bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa begini? Kenapa Tuhan sepertinya tidak adil dan dan lain-lain gitu ya. Seringkali kita komplain. Kenapa? Karena kita nggak bisa untuk menyelami pikiran Tuhan. Untuk mengetahui pikiran manusia aja kita tidak bisa, apalagi menyelami pikiran Tuhan gitu ya. Jadi di sini Tuhan tuh punya banyak hal yang tidak bisa kita pahami pastinya. Tapi saya hanya mau percaya bahwa janji Tuhan itu Tuhan memberikan kepada kita akhir yang diharapkan. Jadi apapun yang kita jalani, apapun yang kita lalui, percayalah bahwa selalu ada akhir yang Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Ya. Nah, di sini di dalam Ayub 42 ayat 2 terjemahan baru dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kata-kata Ayub ini dikatakan, ini Ayub 42 ini adalah kitab pasal terakhir dalam kitab Ayub ya. Jadi berarti kata-kata ini dikatakan oleh Ayub setelah dia menjalani berbagai hal di dalam kehidupannya. Kalau kita semua pasti tahu perjalanan hidup Ayub itu benar-benar berat sekali ya, apa yang dialami oleh Ayub. Saya rasa kemalangan-kemalangan yang dialami oleh Ayub itu sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, yang mungkin saat ini pun tidak ada lagi orang-orang yang mengalami seperti apa yang Ayub alami saat itu. Jadi nggak ada lagi, menurut saya tidak ada lagi yang lebih parah daripada yang Ayub alami gitu. Nah, jadi di sini setelah Ayub menjalani kehidupannya, dia baru bisa melihat tuh bahwa apa yang dijalani itu ternyata dilihat, wah, ternyata Tuhan tuh sanggup ya melakukan segala sesuatu ya, dan rencana-rencana Tuhan tuh nggak ada yang gagal gitu kan. Jadi setelah Ayub mengalami pahit getirnya, duka kehidupannya gitu ya, dia bisa menemukan bahwa ada pribadi yang tidak pernah gagal gitu di ujung perjalanannya, yaitu Tuhan. Jadi ada Tuhan yang menuntun dia sampai dia pada akhirnya berhasil melewati setiap hal yang buruk yang di dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, ya pastinya kita tahu dalam plot atau alur hidup kita sama seperti film gitu yang tadi saya katakan ya, seperti film, bahwa eh, terkadang kita nggak tahu gitu loh akhir kehidupan kita itu seperti apa gitu ya. Pada saat kita menjalani hidup kita, ya kita jalani, tapi ada hal yang buruk, ada hal yang baik yang kita alami, gitu. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa ya ini terjadi dalam hidup kita ya, gitu. Tapi Tuhan tuh sudah tahu apa yang menjadi akhir daripada cerita hidup kita. Tuhan tahu memberikan apa yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang akhir yang kita harapkan. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi di sini Bapak Ibu, pada saat kita mengalami hal yang mungkin nggak enak dalam hidup kita, jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Tuhan tuh punya hal ya, Tuhan punya tujuan Tuhan punya akhir yang terbaik buat kita gitu. Nah, apalagi saat ini kan saya bicara pada hari ini tanggal 31 Januari. Ini adalah hari terakhir di bulan Januari. Berarti hari ini tepat 1 bulan kita sudah menjalani bulan pertama di tahun 2024. Ya, ini baru bulan pertama nih Bapak Ibu. Kita masih punya 11 bulan ke depan di tahun 2024 ini. Ya, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kita dalam 11 bulan ke depan ini. Tapi apapun nanti yang kita alami, percaya bahwa Tuhan, sekalipun saya menjalani ini, sekalipun hal ini terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan pasti memiliki akhir yang terbaik buat hidup saya. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, apalagi sampai marah sama Tuhan dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Tapi percaya saja bahwa Tuhan punya akhir yang terbaik buat hidup kita.
Jadi yang diperlukan di sini adalah respon terbaik yang dapat kita berikan, di mana kita bisa mempercayai Tuhan, bahwa penting untuk kita mempercayai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dan melibatkan Tuhan dalam segala perencanaannya kita. Kenapa? Karena ya hanya dengan percaya dengan Tuhan saja gitu ya kita bisa berjalan gitu ya. Lalu di sini dikatakan juga bahwa untuk menyerahkan alur hidup kita kepada Tuhan. Jika kita sudah percaya, serahkan semuanya pada Tuhan, minta Tuhan yang menyelesaikan. Terkait dengan waktu, semua adalah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, dan cara kerja Tuhan. Jadi eh, jangan kita ikut campur di dalam rencana Tuhan gitu loh. Jadi jalani saja, ikuti saja gitu ya. Dan juga bersyukur atas rencananya yang terbaik yang Tuhan berikan atas kita. Jadi adalah baik kalau misalnya pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, jangan komplain, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut gitu ya. Tapi senantiasa bersyukur dalam hati dengan mulut yang mengucap syukur buat Tuhan atas rencananya yang terbaik ya. Jadi di sini perlu ada respon, Bapak Ibu. Perlu ada respon yang terbaik yang kita bisa kasih kepada Tuhan. Percaya aja. Kadang memang kita nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi pada saat kita eh, mencapai titik akhir, pada saat kita melihat lagi ke belakang, kita baru mengerti bahwa, oh ini ternyata yang terjadi dalam hidup saya, ini ternyata yang Tuhan berikan buat saya, gitu ya. Jadi seperti itu, seperti yang tadi saya katakan pada saat Ayub, gitu ya. Ayub juga menuliskan hal itu di dalam pasal terakhirnya. Jadi setelah dia menjalani hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, pada akhirnya dia baru bisa mengatakan bahwa Tuhan tuh memberikan yang terbaik buat dia, gitu ya. Jadi dia dalam hal ini, kalau saya pribadi, saya cuma bisa bilang pada saat saya mengalami hal-hal yang nggak enak dalam hidup saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Walaupun sekarang sedang terjadi hal yang tidak enak yang saya alami, tapi aku percaya Tuhan pasti tolong saya gitu. Jadi hal ini yang kita perlu uh, miliki, bahwa percaya pada Tuhan 100%, nggak usah ada pikiran-pikiran lain, nggak usah ada cabang-cabang lain di dalam pikiran kita. Nanti kalau begini bagaimana, nggak usah lagi. Tapi percaya aja bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Oke, ini saya mau cerita mengenai kesaksian saya pribadi pada saat saya menanti gitu ya penantian janji Tuhan di dalam kehidupan saya. Ada satu akhir yang sudah saya terima ya. Jadi pada saat itu ini saya bercerita mengenai hubungan saya dengan papa saya gitu ya. Jadi pada saat saya bertobat menerima Tuhan Yesus, pada saat itu saya baru berusia 15 tahun gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya mulai mengenal kebenaran, ada di dalam kerinduan hati saya untuk keluarga saya juga bisa semuanya bisa menerima kebenaran firman Tuhan, bisa menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya berdoa untuk keluarga saya. Waktu itu saya bersama dengan kakak perempuan saya, kami berdoa untuk keluarga kami. Dan puji Tuhan satu persatu dari mama saya, kakak-kakak saya ya, semua pada akhirnya mereka percaya Tuhan dan sungguh-sungguh gitu mengikut Tuhan dalam perjalanan itu. Tapi ada satu yaitu papa saya gitu ya. Papa saya ini tipe orangnya memang orang yang keras gitu ya, orang yang keras karena dia dari kecilnya itu banyak sekali mengalami kegetiran hidup lah ya. Jadi itu yang membuat dia menjadi pribadi yang keras dan juga pernah juga dikecewakan oleh orang Kristen. Jadi sulit sekali untuk berbicara tentang Tuhan Yesus kepada papa saya. Dan papa saya cuma bilang, papa tidak percaya pada Tuhan, papa hanya percaya pada diri papa sendiri, gitu ya. Jadi pada saat kita mau bicara itu seringkali terjadi penolakan. Lalu singkat cerita, sekitar pada akhirnya papa saya itu kena sakit kanker saat itu ya. Karena sakit kanker, saya berpikir pada saat papa saya kena sakit kanker bahwa, wah ini saatnya nih papa bertobat. Saya berpikir gitu. Lalu saya memberanikan diri lagi untuk berbicara tentang Tuhan Yesus pada papa saya. Tapi di situ papa tetap menolak ya sampai akhirnya 5 tahun berlalu, kondisi semakin lama semakin memburuk dan sampai pada satu saat pada saat papa sudah dirawat di rumah sakit saat itu ya, eh, satu hari
besoknya itu adalah hari Sabtu, di mana itu adalah waktunya saya untuk jaga papa. Dan saat itu saya udah tanya kakak-kakak saya, semua pada bilang nggak ada yang bisa jaga pada hari itu, semua pada ada acara. Ya udah, akhirnya saya cuma berdoa nih malam ini karena papa saya, saya udah berpikir bahwa besok pasti awkward banget ya, pasti aneh banget, maksudnya kondisinya itu nggak nyaman banget gitu buat saya. Tapi saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong supaya besok saya mau doain papa, saya mau rawatin papa, bagaimana saya harus mendoakan apa, saya harus bagaimana sepanjang hari menjaga papa seharian. Tuhan cuma bilang bacakan Mazmur 23. Akhirnya pada saat itu saya bacakan Mazmur 23 di hari itu, saya nyanyikan, saya pasang kaset gitu ya untuk supaya papa saya bisa dengar, dan terus menerus saya ulang. Singkat cerita, waktu sorenya ternyata kakak-kakak saya, mama saya semua datang ke rumah sakit, tidak janjian tapi bisa barengan datang. Saat itu dokter bilang bahwa papa saya harus dimasukkan ICU karena harus dipasang tracheostomi gitu ya. Terus akhirnya kita setuju, lagi nunggu papa disiapkan untuk masuk ICU, lalu di situ apa tiba-tiba kami lagi berbicara di luar ruangannya papa, di luar kamar, terus Tuhan bicara di hati saya, Devi kamu masuk, lihat papa kamu. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya panggil papa, papa gimana gitu ya, saya bilang, padahal saya tahu papa saya pasti nggak akan jawab karena dia udah susah untuk bicara. Tapi di situ saya kaget, sekaget-kagetnya papa saya teriak dengan sekuat tenaga. Dia bilang, Devi, doain. Dia bilang gitu. Pada saat itu apa hati saya langsung melonjak, saya langsung keluar, saya langsung bilang sama kakak dan mama saya, cepetan masuk, papa minta didoain. Itu nggak pernah terjadi, papa minta didoain itu nggak pernah terjadi gitu ya. Nah, jadi di situ pada saat itu akhirnya kita semua masuk, terjadi rekonsiliasi di situ, kita pada saling meminta maaf ya, dan eh, kami juga mendoakan papa untuk menerima Tuhan Yesus saat itu, dan saya percaya itu adalah momen terbaik yang Tuhan kasih untuk papa saya gitu ya, untuk dia percaya Tuhan. Dan setelah itu, setelah selesai, papa dimasukkan ke ruang ICU sampai pada akhir hidupnya 3 bulan kemudian kondisinya semakin menurun dan beliau akhirnya dipanggil Tuhan ya. Tapi saya percaya bahwa ini adalah hasil akhir dari sebuah penantian janji Tuhan. 19 tahun saya mendoakan papa saya, dan saya menjadi saksi di mana Tuhan tuh selalu mendengar doa kita. Dalam kondisi apapun juga Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab setiap doa kita. Ya, jadi Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu, ayo kita nantikan tahun 2024 ini. Tuhan, hasil akhir apa yang Tuhan mau kasih buat saya dalam kehidupan saya. Saya percaya kalau setiap daripada kita punya hati seperti itu, kita akan melihat bahwa hasil akhir daripada sebuah penantian janji Tuhan itu akan kita alami dalam hidup kita. Ya, oke. Ya, di sini ada quote dari Rick Warren, "If you give it to God, He transform your test into a testimony, your mess into a message, and your misery into a ministry." Jadi artinya, jika kamu menyerahkannya kepada Tuhan, Dia akan mengubah ujianmu menjadi sebuah kesaksian, kekacauanmu menjadi sebuah pesan, dan kesengsaraanmu menjadi sebuah pelayanan. Mari kita nantikan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan pasti akan mengubah segala sesuatunya menjadi yang terbaik buat hidup kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah komplain, tapi jalani saja dan percaya saja Tuhan punya yang terbaik. Dan Tuhan selalu memberikan akhir yang terbaik buat hidup kita. Ya, oke. Jadi saya selesai sampai di sini. Untuk besok kita akan dilayani oleh Pastor Tony Suwardi di jam yang sama dengan link Zoom yang sama. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan Engkau memberikan hal yang buruk ya Tuhan pada kami. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau tidak pernah memiliki pikiran yang jahat untuk kami Tuhan. Tapi Engkau memberikan pikiran-pikiran yang damai, pikiran-pikiran yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk
kehidupan kami ke depan ya Tuhan. 11 bulan ke depan ya Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan memiliki rencana terbaik buat hidup kami. Kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau. Kami mau belajar untuk tidak komplain ya Tuhan. Kami mau belajar untuk menjalani hidup kami dengan berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami serahkan ya Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau kembali lagi beraktivitas, kami percaya Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, biar Engkau yang menyertai setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, supaya menjadi berhasil ya Tuhan, karena Engkau berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kegiatan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin.